Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali dipertemukan dalam majelis kajian kita untuk sama-sama bertafakuh fiddin ya. Malam ini melanjutkan kajian ilmu fikih masih membahas tentang macam-macam najis ya. Dari kitab Sahih Fikih Sunnah karya Syekh Abu Malik ya Kamal bin Said Salim ya Allah Ta'ala. Sebelumnya sudah kita bahas ada empat macam najis sebelumnya yang umumnya ini disepakati oleh para ulama ya, yaitu apa namanya, kotoran manusia dan kencingnya, lalu madhi dan wadi ya. Nah, berikutnya yang kelima damul haidi. Ada yang mau baca dulu silakan. Ada yang mau baca? Damul haidi Sad. Ya silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Damul haidi li hadisi Asma binti Abi Bakrin qalat ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ihdana yusibu saubaha min damil Yusibu. haidi Oh ya ya, min damil haidi. min damil haidi kaifa tusna'u Kaifa tasna'u tasnau ya, dimaklumkan. kaifa tusna'u Tasnau. kaifa tasna'u faqala tahtahu tahtuhu Takrisuhu. tah tahutuhu suma tak takrusuhu bil ma'i suma tandohahu suma Tandohu. tusalifi suma tandohahu suma tusalifihi Tandohu ya. tandohuhu suma tusalifihi. Sudah Ustaz? Terus Lanjut nomor 6. nomor 6. Oh, oh. Warosun waro Oh, rausu, rausun rausu. rausun mala Jangan yuakilu ditanwinkan, Pak. li Dia mudhof ya. rausun mala yuakilu Malayu. li mala yukalu eh, lahmihi Malayu kalau fa'an lahmuhu berarti, Pak. Masad gimana Lahmuhu. oh lahmuhu fa'an Abdullah ibni Mas'udin qala aroda nabiyyu sallallahu an yatabarazza faqala i'tini bi salasati ahjarin wa wajadtu lahu hajraini waro Hajarini. fa wajadtu lahu hajraini waro Hajaroini. Hajar, hajar. waroini warawas satu himarin himarin faamsik
Fa'amsiki Faham saka, fa'amsikil faham saka. hajraini fa'amsaka fa'amsakal hajraini wa taraha rausata wa qala hiya rijsun wa makna rijsun ay najasun padahal hadza ala an ala an Anda ala rawasata padahal hadza an ala an anna rawasata rusata. malai ala an rawasata ma la yukalu Lahmuhu. di lahmuhu najasatun. Ya, 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 cukup ya. Yang kelima, damul haidi, darah haid. Nah, ini juga disepakati ya oleh para ulama tentang najisnya darah haid ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Karena hadisnya jelas ya, ini dalam hadis li hadisi Asma ya Asma Asma ya berarti ya. Berdasarkan hadis Asma binti Abi Bakrin ya, putri dari Abu Bakar ini kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Qalat dia berkata, Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat lalu dia bertanya ya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana. Salah seorang dari kami yusibu saubaha mengenai pakaiannya, ya bajunya atau bisa pakaian di umum tahu itu juga. Min damil haidi dari darah haid. Ya min di sini berarti li tabid ya. Jadi dia tambahan ziyadah apa namanya? Karena ada fa'il dari yusibu ya. Jadi fa'ilnya itu jar majrur ya ada tambahan huruf jar. Jadi mengenai pakaian ya apa yang mengenai pakaian itu darah haid. Ya, dari darah haid. Kaifa tasnau? Bagaimana yang dia lakukan? Jadi apa yang harus dia lakukan? Nah, Rasul menyebut tahutuhu ya dia apa namanya mengucaknya ya atau membilas bukan membilas mencuci ya. Jadi mengucak atau mencucinya summa takrusu bil mai kemudian membilasnya dengan air. Jadi dicuci. Kalau di sini takrusuhu tadaluku biatrofi asabiha liyatalal wa yaruju. Ya, dia menggosok ya dengan ujung jari agar apa namanya menjadi bersih ya. Wa yaruju dan keluar ya, keluar kotorannya itu. Sumatan dahuhu kemudian apa namanya menyiramnya ya tanda ya atau tahutu itu artinya bisa menyikat ya menyikatnya lalu mengucapnya ya atau menggosok ya menggosoknya dengan air ya kemudian menyiramnya cuma tandahu kemudian menyiramnya summa tusolli fi kemudian dia sholat padanya ya nah di sini kan ketika Rasul ditanya ya tentang pakaian yang terkena darah haid lalu Rasul menyuruh untuk
apa namanya membersihkan, bahkan membersihkannya itu dengan kesungguhan. Ya, jadi di disikat ya, digosok ya, kemudian dibilas dengan air, disiram. Nah, artinya di situ ada kesungguhan untuk menghilangkannya. Ya, ada kesungguhan untuk menghilangkannya. Nah, sehingga dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ya, jadi menyuruh mencucinya, artinya itu harus dibersihkan, harus dihilangkan. Nah, maka itu menunjukkan najis. Ya, jadi para ulama berkesimpulan, beristinbat dari apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya ini berarti menunjukkan najis. Ya, sebagaimana ini disebutkan apa dalam hadis Bukhari Muslim ya, muttafaq alaih. Kemudian berikutnya yang keenam rauthu ma la yukalu lahmuhu. Kotoran ya, atau ya kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Fa'an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, kalau dia berkata, aroda Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraza. Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang air ya, tabarroza itu buang air ya, buang hajat. Faqala, lalu beliau bersabda, "Yatini bisalah sati ahjarin." Berikan aku 3 batu. Ya, ini beristinja atau istijmar ya, bersuci dari najis dengan menggunakan batu. Ini kan boleh ya. Apalagi kalau tidak ada air ya, atau sulit air, dia dibolehkan. Nah, Rasul meminta 3 batu. Nah, lalu kata Ibnu Mas'ud, fawajadtu lahu ini. Ya, lalu aku menemukan 2 batu saja ya, sedangkan yang diminta itu 3 batu. Ya, hajaro ini warausata, dan warausata atau warausatan, dan 1 kotoran. Jadi mungkin kotoran yang sudah mengering ya, sudah mengeras. Jadi dia hanya mendapatkan 2 batu dan 1 lagi itu kotoran. Nah, di sini dijelaskan kotoran ini maksudnya kotoran himar, ya keledai, kotoran keledai. Nah, ketika diberikan ya Rasulullah itu faamsakal hajara ini. Ya, beliau memegang atau mengambil 2 batu itu watoroha rausata, dan membuang kotoran. Jadi kotorannya dibuang. Jadi tidak digunakan untuk beristinja atau istijmar. Ya, waqala ya ridsun, ya beliau bersabda dia adalah ridsun. Nah, ridsun itu maknanya najis. Wa makna ridsin ayat najisun, yaitu najis. Nah, ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari ya, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Zaimah, nawaziyadatu himar lahu. Nah, tambahan kata himar ini ada pada riwayat Ibnu Zaimah ya. Jadi sebagai penjelas kan, sebagai penjelas bahwa kotoran di sini maksudnya adalah kotoran himar, keledai. Ya, fadalah hadza ala anna rawsata ma la yu'kalu lahmuhu najisatun. Maka ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Nah, ini kan himar ya, kotoran himar, keledai. Sedangkan keledai itu termasuk binatang yang tidak dimakan dagingnya. Nah, sehingga dari apa yang dilakukan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi sebagai risun ya terkait dengan kotoran keledai tadi, menunjukkan itu, disimpulkan bahwa eh, kotoran, jadi bukan hanya keledai tapi dilihat apa sih jenis keledai itu,
Nah, keledai itu kan kemudian ditarik ilatnya gitu ya, alasannya bahwa itu termasuk hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, sehingga diberlakukan secara umum terhadap binatang yang tidak dimakan dagingnya. Jadi kotoran dari binatang yang tidak dimakan dagingnya karena dia najis. Nah, itu yang keenam. Kemudian berikutnya yang ketujuh, lu'abul kalbi. Air liur anjing. Ya, air liur anjing. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhuru ina yahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a maratin ulahuna biturab. Sucinya nih, tuhuru. Sucinya bejana atau ada salah seorang dari kalian apabila dijilat oleh anjing ya padanya agar ia mencucinya sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah, ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, ya. Nah, ini hadis yang apa namanya cukup terkenal ya, berkenaan dengan membersihkan dari liur anjing. Apabila dijilat oleh anjing ya bejana kalian maka dicuci 7 kali. Ya, yang pertamanya dengan tanah. Ini redaksi yang paling sahih ya, karena ada redaksi lain yang menyebutkan ada ulahun apa ada ukhrohuna ya, ada apa namanya akhiruhuna ya. Tapi eh, perbedaan redaksi tersebut tidak menunjukkan hadis ini itirob ya, tidak menunjukkan hadis ini itirob simpang siur. Ya, dianggap itirob itu kalau dia sama gitu ya, kualitasnya, derajatnya. Ya, tetapi ini kan berbeda, yaitu diambil yang lebih kuatnya itu ula-una ya. Itu sebagaimana yang sudah kita kaji di dalam pembahasan Subul Salam ya, itu bisa dicek kembali membahas tentang hadis-hadis hukumnya ya dalam kajian kitab Subul Salam itu dibahas tentang hadis ini. Ya, nah yang pertamanya itu dengan tanah. Ya, nah dari sini disimpulkan oleh para walaupun ini tidak sepakat ya, ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah dari hadis ini menunjukkan air liur anjing itu najis atau tidak? Tapi yang jelas di sini mengandung perintah dari Nabi. Di perintah ini ya disepakati ini harus dilaksanakan ya ketika terkena jilatan anjing apa namanya dan di situ ada airnya kan jadi bejana lalu dijilati kan ada air artinya yang diminum oleh anjing itu. Nah, maka bejana itu kan berarti terkena ya dengan air liur anjing itu maka dicuci 7 kali yang pertama dengan tanah. Nah, perbedaan para ulama itu apakah hadis ini ada ilatnya ataukah tidak? Jadi perintah Nabi ini apakah masuknya kategori ta'aluli atau ta'abudi? Ta'aluli itu ada ilatnya ya bisa dipahami ya makulul makna bisa dipahami maknanya ataukah ta'abudi saja? Ghair makulul makna tidak dipahami mana alasannya. Nah, para ulama yang menyebut bahwa air liur anjing itu najis, ya berarti memahami perintah Nabi ini ta'aluli ada ilat. Bisa dipahami yaitu kenapa Rasul menyuruh seperti itu
menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis, maka dia harus dicuci, bahkan dicucinya 7 kali yang pertama dengan tanah. Makanya kan digolongkan ini sebagai najis mughalazo. Ya, makanya ada para ulama yang membagi najis itu ada tiga ya, ada tiga macam, ada najis mukhafafah ya, mutawasito dan mughalazo. Ya, najis mukhafafah itu yang ringan yaitu berdasarkan hadis apa namanya air kencing anak ya, anak kecil, bayi yang belum makan makanan atau dia masih ASI ya, makan utamanya ASI ya, walaupun diselingi oleh makan selain ASI, tapi makan utamanya ASI, dan ini untuk anak laki-laki. Makanya kan hadisnya yurasu ya min baulil gulam. Jadi cukup disirami aja, tidak dicuci. Nah itu kategorinya disebut najis mukhafafah, yang ringan gitu ya. Maksudnya ringan cara pembersihannya. Ya, cukup diperciki ya, apa namanya, tidak sampai dicuci sedemikian rupa. Jadi ringan ya mukhafafah. Nah, ada yang kedua mutawasito ya, mutawasito itu yang pertengahan. Nah ini najis-najis yang lain selain itu ya. Nah, ada yang mughaladzah ya, mughaladzah ini yang berat ya, cara pembersihannya yaitu air liur anjing ini gitu, sehingga sampai harus dicuci 7 kali ya, 7 kali. Adapun yang lain yang mutawasito tadi itu ya standarnya 3 kali lah, atau kalau sekali juga ketika sudah bersih ya cukup gitu, sekali juga bisa, sekali mencuci ya, atau 3 kali dan disunahkan ganjil ya bilangannya. Bilangan pencuciannya gitu ya. Nah, kalau membersihkan air liur anjing ini, dia ditentukan oleh Nabi bilangnya 7 kali, dan ini jelas ya redaksi dari Nabinya. Tidak bisa dikurangi atau ditambah ya, itu sudah ditentukan oleh Nabi. Nah, makanya nanti pihak ulama yang kedua yang menganggap ini ta'budi, tidak ada ilah, tidak ada alasan ya, pokoknya ya perintahkan begitu saja ya, dilakukan saja. Nah, dan mereka maaf tidak berarti tidak menunjukkan najis air liur anjing itu ya, itu karena itu tanpa diketahui gitu, goir makul makna gitu ya. Itu pihak ulama yang kedua, di antaranya kan Malikiyah ya, Malikiyah itu yang menganggap tidak najis anjing, air liur anjing itu, apalagi yang lain gitu ya, apalagi apa namanya badannya ya, karena kan yang disebut di hadis ini kan air liur saja ya, air liurnya tidak najis ya, apalagi yang lain ya, badannya ya, dan sebagainya. Dalil lainnya kan ada hadis yang menyebut anjing itu mundar mandir gitu ya di lingkungan masjid, tapi tidak diperintah untuk membersihkan. Tapi mayoritas ulama menyebut dia najis. Nah, bilangan 7 itu, nah inilah yang kategori ta'budinya itu hanya bilangannya saja gitu. Kenapa harus 7? Itu ta'budi, tapi dari segi asalnya, asal pembersihan dari air liur anjing itu ya bisa dipahami karena dia najis. Terutama juga dalam hadisnya kan disebut dengan redaksi tuhuru, sucinya. Nah, ini kan jelas ya, tuhuru inayadikum, sucinya bejana salah seorang dari kalian. Apa kebalikan tuhuru? Ya najis. Gitu. Jadi disebut sucinya bejana yang terjilat oleh anjing, oh, berarti kan menunjukkan dia itu najis, sehingga dibersihkan, harus disucikan.
Jadi dari lafal tuhuru inai ini juga bisa langsung diambil kesimpulan bahwa ia menunjukkan najis, gitu ya. Dan memang kan hikmahnya kemudian dalam ilmu kedokteran ya, diteliti bahwa ternyata di dalam air anjing itu ada virus ya yang tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Nah, kalau itu kan hikmah ya kemudian yang digali bahwa syariat ini tidak kan bertentangan dengan apa namanya kemaslahatan ya, dan syariat itu semua bertujuan untuk kemaslahatan dan tentu kemaslahatan terbesarnya di akhirat. Tapi di dunia pun ada gitu dampak kemaslahatan yang diberikan. Ini sebagai salah satu mujizat juga, mujizat Quran dan Sunnah ya, bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi ya itu sesuai dengan kemaslahatan manusia. Gitu ya, makanya dengan tanah ini tidak bisa diganti dengan sabun misalnya gitu ya. Karena sudah ditentukan oleh syariat ya. Tidak apa namanya di situ ada ketentuannya secara khusus. Dan hikmahnya itu tadi gitu kan, ternyata hanya dengan tanah bisa dihilangkan. Ya, ini kan menunjukkan kemujizatan bahwa benar ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya yang mengetahui ciptaannya. Waqadala ala anna lu'abal kalbi najisun, dan sungguh menunjukkan bahwa air liur anjing itu najis. Nah, ini kan disepakati ya air liur atau bukan disepakati, ada juga yang berbeda pendapat kan tadi. Nah, tapi ada juga yang kemudian menyimpulkan tidak hanya air liurnya saja, tapi juga termasuk seluruh badannya. Nah, ini misalnya dalam mazhab Syafi'i kan. Ya, jadi dianggap semuanya. Nah, itu mereka menggunakan kias. Ya, kias apa namanya? Kias aula ya. Kias aula atau mafhum muwafaqah ya dalam sufi, mafhum muwafaqah ya, atau disebut juga dengan apa namanya fahwal hitab ya, karena kan ada mafhum muwafaqah ya, dia fahwal hitab, ada mafhum muwafaqah itu ada yang lebih aula, nah itu disebut fahwal hitab, ada yang sejajar ya lahnal hitab ya, ada mafhum mukhalafah, nah itu disebut dalilul hitab ya, yaitu penggunaan kiasnya itu air liur ataupun lidah anjing itu kan selalu apa menjulurkan ya, lidahnya itu sering dijulur-julurkan kan, artinya itu selalu melakukan pembersihan gitu ya dengan sering dijulurkan oleh apa anjing itu lidahnya. Nah, sehingga bisa dipahami berarti lidah ataupun air liur anjing itu suatu yang paling bersih di dalam tubuh anjing gitu. Nah, sehingga disimpulkan ya di antaranya dalam mazhab Syafi'i yang paling bersihnya saja yaitu lidah anjing itu dianggap najis, disebut najis. Nah, apalagi anggota tubuh yang lain begitu. Apalagi anggota tubuh yang lain. Selain itu juga karena air liur itu juga diproduksi oleh tubuh juga gitu kan. Produksi oleh tubuh juga sehingga dianggap ya semua gitu, semua anggota tubuh anjing itu najis ya. Tapi itu tidak disepakati ya. Karena ada juga yang menganggap hanya air liurnya saja ya, karena
yang disebut di hadis itu hanya yang liur saja, tidak dengan badannya. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, lahmul inzir ya. Ya, apa namanya? Anjing ya. Apa daging babi ya. Wa huwa najisun bitifaqi alil ilmi. Ini najis menurut kesepakatan para ulama ahli ilmu ya. Walaupun sebenarnya ada juga yang berbeda ya. Li sorry qouli ta'ala karena jelasnya ya, tegasnya firman Allah Ta'ala ya auzubillahi minasyaitonir rajim qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amun. Katakanlah aku tidak mendapati pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas makanan. Ya tamuhu yang dia makan ila an yakuna maitatan ya melainkan ia berupa bangkai audaman maswan atau darah yang mengalir ya yang dipancarkan aulah mainzir atau daging babi fainahu rizun maka sesungguhnya dia rizun najis ya, surat Al-An'am 145. Nah ini kan fainahu rizun hu-nya ini domir kemana gitu kembali kemana ya berdasarkan kesimpulan ini apa namanya kesimpulan bahwa naga babi ini najis hanya itu kembali kepada yang terdekat ya yaitu apa daging babi itu ya maka dia najis maka dari sini disimpulkan dia itu najis ya atau bisa juga hak ini kembali kepada keseluruhannya ya atau imin niat amu ila an yakuna berarti kan ke domir an yakuna ini jadi yakuna ini kan toim ya jadi makanan ya jadi maitah bangkai ya, darah yang mengalir dan daging babi ya maka dia itu najis. Nah, jadi memang kata rizun ini maknanya jelas najis. Nah walaupun ada yang berbeda bahwa tidak najis dengan memahami bahwa najis di sini bukan dalam mana najis untuk dihilangkan ya, untuk dibersihkan, melainkan apa namanya najis ini maknanya haram dimakan gitu. Karena kan ini berbicara tentang makanan yang diharamkan. Ya, fi mauhiya ilayya muharraman ala taimin. Ya, yang diharamkan ya atas yang orang yang memakannya. Jadi ini berbicara tentang makanan yang diharamkan. Nah, ketika disebut risun najis, ya apa namanya menunjukkan ini sebatas najis itu untuk dijauhi atau artinya untuk tidak dimakan saja. Ada yang memahami seperti itu. Walaupun kebanyakan ulama dan ini bahkan disebut ittifaq sepakatnya bahwa itu termasuk najis. Ya, bahkan kan dalam mazhab Syafi'i itu dijelaskan sesuatu yang
diharamkan itu kan ada sebabnya ya. Yang diharamkan itu eh, paling tidak ada tiga ya kalau tidak salah. Yang pertama lihurmatihi gitu karena terhormatnya, karena dijaga kehormatan misalnya manusia ya, kenapa daging manusia haram ya tidak boleh dimakan karena dia dimuliakan, mukarrom ya, muhtarom. Jadi dihormati ya karena dia dihormati, dimuliakan, maka diharamkan. Yang kedua lidorori karena mengandung kemadorotan ya, karena mengandung kemadorotan, ada kemadorotan. Nah yang ketiga lin jasati ya karena menunjukkan kenajisannya gitu ya. Nah ini juga makanya di antara apa namanya istilahnya itu kenapa dia diharamkan gitu karena najis. Jadi apa namanya dipahami ilatnya, alasannya sehingga disimpulkan dia najis. Nah, cara mencucinya ya memang tidak dijelaskan kan ya, seperti kalau apa namanya seperti najis-najis yang lain pada umumnya gitu ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i bahkan disamakan seperti anjing, air liur anjing yang dibersihkan itu 7 kali ya. Mereka menggunakan kias lagi di situ, menggunakan kias dianggap lebih apa? Lebih buruk ya babi itu daripada anjing gitu, sehingga dalam mencucinya ya disamakan. Kalau anjing saja dicucinya sampai seperti itu ya apalagi babi gitu. Itu pendapat mereka. Ya, walaupun ini nggak ada dalil yang spesifik kan berkenaan dengan babi ini. Ya, adapun yang dicuci 7 kali itu hanya berkaitan dengan air anjing saja. Ya, jadi kalaupun dianggap najis ya dia seperti najis biasa yang dicuci seperti biasa gitu ya. Nah, itu yang ke-8 ya. Kemudian yang ke-9 al-maitatu bangkai wahia mamata apa namanya hatu anfihi min ghairi zakatin syariatin, itu yang mati apa namanya ya hatu anfihi ini istilah ya, maksudnya yang mati tanpa penyembelihan secara syariat ya, itu yang disebut dengan bangkai. Ya, wahia najisatun bil ijma' dan dia najis berdasarkan ijma' liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dubi ghaliha faqad tahura. Apabila kulit itu kulit bangkai itu disamak ya maka sungguh dia menjadi suci. Nah, jadi kata tahuro ya, jadi menjadi suci, nah menunjukkan bahwa sebelumnya berarti najis gitu. Ya, itu ada wilayah fakat tahuro, tahuro suci. Nah, kenapa disebut menjadi suci? Nah, berarti sebelumnya najis karena dia bangkai. Nah, maka bangkai termasuk kategori najis. Nah, termasuk juga kalau tadi ya di dalam ayat sebelumnya tadi itu kalau domirnya kembali ke seluruhan ya an yakuna maita, nah itu kan berarti masuk di sini. Ya, bangkai termasuk najis. Ya, ditambah dengan hadis yang tadi.
Bigadu bigol ihab. Bahkan ini disebut ijma ya. Walaupun sebenarnya ada yang berbeda ya. Ada yang berbeda yang menganggap tidak najis. Misalnya siapa Syaukani ya kalau tidak salah. Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Wal ihab jildul maita dan ihab itu adalah kulit bangkai. Wa yustasna min dzalika. Tapi ada pengecualian ya. Jadi tidak semua bangkai. Jadi ada yang dikecualikan dari bangkai itu yang pertama maitatus samaki wal jarod. Bangkai ikan dan belalang. Fa innahuma thahirotani ya, sungguhnya keduanya itu suci liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam uhilla lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Amal maitatani fal hutu wal jarodu. Ya, adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Wa madamani fal kabidu wa tihalu. Ya, adapun dua darah adalah jantung dan hati dan jantung ya. Hati dan jantung. Karena hati dan jantung kan sebenarnya kumpulan darah. Ya, darah yang apa namanya? Mengeras ya atau membeku. Nah, tapi dia dihalalkan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad ya dengan sanad yang sahih. Walaupun ada kedoifan di dalamnya dan dia mauquf ya, hadis ini mauquf kepada sahabat. Nah, tetapi walaupun dia mauquf ya, maka dihukumi marfu. Kenapa? Karena ada perkataan uhillalana dihalalkan bagi kita. Nah, kalau perkataan sahabat uhillalana gitu atau umirna kita diperintahkan nuhina kita dilarang, nah itu tiada lain yang melarang, yang merintah, yang mengenalkan itu adalah Nabi. Tidak mungkin sahabat mereka sendiri yang menentukan syariat. Sehingga kalau ada redaksi seperti itu, hadis yang mauquf itu menjadi marfu hukman, marfu secara hukum. Ini sebagaimana dijelaskan ya dalam apa di Subul Salam ya. Nah, jadi hadis ini sahih ya bisa diterima. Pengecualian dari bangkai tadi ya. Jadi ada bangkai yang tidak kalau kalau haram ya berarti ini tidak haram pengecualiannya ya. Kalau termasuk najis nah berarti ini juga tidak najis gitu. Kecualikannya ya. Jadi dikecualikannya itu walaupun sebenarnya redaksinya kan dihalalkan ya, dihalalkan. Berarti tidak haram. Nah, karena keharamannya hilang ya maka berarti disimpulkan kenajisannya pun hilang. Gitu ya. Karena kan ini pembahasannya pembahasan tentang najis bukan tentang haram. Kemudian yang kedua maytatula mala damalahu sailun. Ya, ada bangkai yang tidak ada darah yang mengalir. Ya, bangkai dari hewan ya, apa namanya, yang tidak ada darah yang mengalir. Kadu babi seperti alat ya, warna lebah, warna semut, wal buki ya, apa ya bukinya. Sejenis serangga ya seperti nyamuk.
buk itu ya, sejenis serangga. Wanawiya dan yang semacamnya. Liqauli Nabi SAW, nah dalilnya adalah berdasarkan sabda Nabi SAW, Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, ya apabila, nah ini kan hadisnya berkaitan dengan lalat. Apabila lalat mengenai bejana salah seorang dari kalian, falyagmishu kullahu. Maka tenggelamkan, celupkan semuanya. Auliyat rohu, ya atau buang, ya. Faina fi ahadi zanaihi daan wa fil ahwari sifat. Karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap yang lain ada obatnya. Ya. Nah ini kan hadis ini berkaitan dengan lalat. Ya, jadi kalau ada lalat masuk ke dalam air ya, dalam bejana maka dicelupkan seluruhnya. Ya. Jadi ketika kena air itu berarti tidak semuanya ya. Saya salah satu sayapnya aja. Nah di situ ada racun ya, ada penyakit. Maka kata Nabi celupkan semua. Karena di sayap yang lainnya itu ada penawarnya, ada obat gitu. Sehingga menjadi tidak masalah ya air itu. Nah, ketika dicelupkan itu kan tentu eh, lalatnya mati. Ya, lalatnya mati. Nah, artinya kan menjadi bangkai ya. Menjadi bangkai. Nah, tetapi di sini airnya itu masih tetap dipakai. Nah, kalaulah dia itu najis, berarti kan airnya jangan dipakai. Tapi di sini airnya masih bisa dipakai. Nah, sehingga dipahami apa namanya menjadi tidak najis ya airnya itu. Nah, ini berlaku bagi yang apa semisal dengan lalat itu ya, yaitu yang di sini dipahaminya tidak ada darah yang mengalir ya ketika mati itu. Ya, baik itu apa namanya dikecualikan dari najis ataupun dari yang haram ya. Makanya kan kayak orang makan buah misalnya di dalamnya ada misalnya ada apa namanya binatang yang kecil yang tidak terlihat ya yang termakan ya itu maka tidak masalah gitu kan dikecualikan. Ya, nah kemudian yang ketiga azmul apa namanya pengecualian yang ketiga ya azmul maitati wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa rishuha yaitu tulang ya tulang bangkai tanduknya kukunya rambutnya dan bulunya ya nah, jadi ketika tadi bangkai itu disebut najis itu tidak semuanya ya tapi ada yang dikecualikan yaitu tulang ya tanduk kuku rambut dan bulu ya kullu hadza tahirun asli semuanya itu bersuci menurut asal. Nah, ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu dianggap najis semuanya.
Ya, ini berbeda ya. Nah itu sungguh jadi Thahirun al asli berdasarkan asal ya waqad ala qal Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari telah menyebutkan secara ta'liq ya mu'alaq artinya tidak disebut sanad. Sanadnya dalam sahihnya itu biasa di awal-awal judul ya awal-awal judulnya itu biasa beliau suka menukil meriwayatkan ya dari sahabat atau dari Nabi tanpa menyebut sanad. Nah, ini yang disebut dengan mu'alaq. Di dalam sahihnya yaitu beliau di sini mengutip perkataan Az-Zuhri ya, Syahabuddin Az-Zuhri. Qala Az-Zuhri fi idamil maitati tentang tulang bangkai ya nahwil fili wa ghairi seperti gajah dan yang lainnya adraktu nasan min salafil ulama. Ya, aku mendapati sekelompok orang dari para ulama salaf ya yam tashituna biha ya mereka menjadikannya sisir wa yudhinuna fiha dan mereka menjadikannya yudhinuna digajikan untuk wadah ya minyak berarti kan duhnun itu kan minyak meminyaki fiha padanya pada tulang itu la yarawna bihi basan mereka tidak memandang ada masalah dalam hal itu artinya tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang najis ya. Nah ini jelas ini pendapat dari para ulama ya kan para ulama salaf. Waqala Hamad berkata la ba'sa birisil maitati tidak mengapa dengan bulu dari bangkai ya kata Hamad. Ya nah ini di antara alasan ya atau pendapat ulama yang digunakan ini. Jadi termasuk yang dikecualikan dari bangkai tadi. Ya, kemudian yang ke-10 yang termasuk najis makutia minal hayawan wa hiya hayun. Yang dipotong dari hewan ketika dia masih hidup. Wa makutia minal hayawan wa huwa hayun lahu hukmul maitah. Ya, yang dipotong dari hewan ketika masih hidup dia dihukumi dengan hukum bangkai di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam makutia minal bahimah wa hiya hayatun fa huwa maitatun. Ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Di Bulughul Maram juga ada ya disebutkan. Ya, jadi yang dipotong dari hewan yang masih hidup, misalnya kambing gitu ya, atau ayam atau yang lainnya dipotong bagian tubuhnya. Ya, selain itu menyakiti hewan, ya, juga dia tidak bisa digunakan. Dia haram sekaligus juga berarti najis. Jadi hukumi bangkai. Nah, bangkai kan hukumnya haram, ya, berarti dia juga haram. Nah, kemudian juga berdasarkan yang sebelumnya dibahas bahwa bangkai juga termasuk najis, nah berarti yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu juga dihukumi najis. Kemudian yang ke-11 surus sibai wadawa bilati la yukalamu. Air liur binatang buas. Ya dan hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Asyuru itu huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbi yang tersisa di dalam bejana setelah minum. Ya, jadi setelah airnya diminum tuh ada tersisa.
otomatis kan bercampur ya dengan air liurnya, itu disebut syuru ya. Wa dulu ala najasati kalau Nabi SAW menunjukkan kepada najisnya sabda Nabi SAW wa yus'al anil ma. Dia ditanya tentang air yakunu fil falati minal ardi yang ada pada padang ya, padang pasir ya. Wa ma yanubuhu minasibai wa dawab yang diminum oleh binatang buas ya dan binatang-binatang dawab yang melata yang tidak dimakan ya dagingnya. Faqala maka Rasul menjawab idza kana al-mauqulatain lam yahmilil khabas. Ya, apabila air itu mencapai 2 kula maka dia tidak mengandung najis. Ya, ini apa namanya berdasarkan penilaian sahih ya terhadap hadis ini. Karena ada ulama yang mendaifkannya karena ada itirob kan ada itirob ya goncang simpang siur baik dalam sana ataupun dalam matan ya tetapi ulama yang menyesuaikan itu menjawab atas keitirobannya itu dan ini juga ada sini yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali bahwa air minimal 2 kula ya atau lebih kalau dimasuki oleh najis ya kalau tidak merubah itu apa tidak menajiskan. Nah, mereka mengambil mafhum mukhalafa ya atau dari hitop pemahaman terbalik dari hadis ini berarti kalau kurang dari 2 kula dimasukin najis berarti otomatis menajiskan. Nah, itu apa namanya pendapat Syafi'i dan Hanbali. Ya, adapun Hanafi itu kan beda ukuran banyaknya itu kan kalau pergerakan ujung sampai ke ujung ya pergerakan air itu tidak nyampe berarti itu air banyak. Kalau nyampe berarti sedikit. Ya atau kalau apa namanya dua sahabatnya ya Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf itu menghitungnya dengan 10 kali 10 ya. 10 hasta ya kali 10 hasta di setiap sisinya. Itu dia disebut air itu banyak. Nah, sedangkan kalau Malikiyah dan itu yang lebih dikuatkan tidak ada beda antara banyak dan sedikit. Jadi bukan dilihatnya bukan banyak sedikitnya, tapi merubah atau tidaknya. Kalau air najis sedikit masuk ke air yang apa najis sedikit masuk ke dalam air ya, baik walaupun itu sedikit, kalau tidak dirubah oleh najis tidak terkontaminasi, maka dia tetap bisa mensucikan gitu. Itu kan Malikiyah ya. Nah, sehingga hadis ini walaupun dianggap sahih, tetap bagi yang berpendapat tidak otomatis najis ya berarti kan tidak diambil makna atau mafhumnya tidak diambil ya dari hadis ini. Kemudian juga masih ihtimal ya berkemungkinan lain makna lam yahmilil khabas itu. Ya dan dia bisa menunjukkan kegaliban gitu ya. Jadi galibnya atau biasanya apa yang ada ya ke dalam realitanya memang tidak terubah oleh najis gitu kalau memang nyampe 2 kula itu secara golib ya sehingga eh, walaupun sahih tetap tidak otomatis gitu menunjukkan bahwa kalau di bawah 2 kula dimasukkan oleh najis otomatis najis tidak ya tapi hadis ini diambil untuk
hukum yang lain ya, istinbat yang lain yaitu yang sesuai pembahasan kita tentang masalah liur atau sisa ya, sisa air dari hewan-hewan tadi itu. Ya, hewan-hewan tadi itu. Nah, jadi kan ketika air ini dua kula lalu termasuki oleh sisa ya air dari binatang buas yang diminum ya. Nah, itu berarti kan menunjukkan dia najis. Menunjukkan dia najis sehingga Rasul harus menjelaskan kalau airnya sampai dua kula ya berarti tidak mengandung najis, artinya tidak dirubah ya, tidak terkontaminasi oleh najis, itu airnya masih bisa digunakan gitu ya, dan itu tadi bisa menunjukkan secara golibnya gitu, secara golibnya tidak, bukan berarti otomatis kalau di bawah dua kula otomatis jadi najis, tidak, tapi dilihat dulu berubah atau tidak, terkontaminasi atau tidak gitu. Kalau terkontaminasi ya dia najis, kalau tidak ya tidak. Nah ini kan pendapat banyak para ulama juga, bukan hanya Malikiyah ya. Itu banyak para sahabat, tabiin ya, itu di Google Marum itu dikutip banyak para ulama yang memilih pendapat itu, termasuk juga di Nailul Autar ya, Syaukani dijelaskan. Banyak yang para ulama yang berpegang kepada pendapat itu, yang berbeda dengan mazhab Syafi'i, Hanbali dan Hanafi ya. Ya itu saya kira lebih kuat ya. Jadi patokannya berubah atau tidaknya, bukan banyak sedikitnya. Nah, jadi su'ru sibanya tadi itu menunjukkan najis berdasarkan hadis ini. Nah, amal hiro, tapi ada pengecualian. Adapun kucing, fama dunaha, ya, dan yang di bawah dari kucing atau yang semisal dengan kucing, atau fasuruhu tahirun, maka air liurnya itu suci liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laisat binajasin inna minat tawafina alaikum wat tawafat. Ya, nah sesungguhnya kucing itu tidak najis, dia termasuk yang berkeliling ya. Maksudnya berbaur dengan manusia kan, hidup berbarengan, berbaur dengan manusia ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan, tawafat. Itu dalam Sunan Musnad Ahmad ya, dan juga Ashabus Sunan. Nah, kemudian yang ke-12 nih yang terakhir ya. Lamu malayu kalamu minal hayawan. Daging yang tidak dimakan dagingnya dari hewan. Wadzalika li hadis Anas radhiyallahu anhu qala ya. Hal itu berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ashabna min lahmil humuri." Ya, kami mendapatkan daging keledai yakni yaum Khaibar, itu pada hari Khaibar, perang Khaibar ya. Fana dan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyeru, innallaha wa rasulahu yanhakum. Sungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian an luhumil humuri, dari daging-daging keledai, fa innaha ridsun, sungguhnya dia najis, ai au najisun. Ya, dalam Sahih Muslim ya, Musnad Ahmad, dan dia dalam Sahih Bukhari tanpa lafaz fa innahu ridsun. Wali hadis Salama bin Al-Aqwa qala lamma amsal yaum alladhi futihat alaihim fihi Khaibar auqadu niranan katiratan. Ketika hari sudah sore yang pada hari itu dibuka atau ditaklukkan Khaibar ya, benteng Khaibarnya Yahudi itu dulu, mereka menyalakan api yang besar. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, mahadihin nar.
Api apa ini ala Aisya'in tuqidun? Kalian membakar apa? Ya, untuk apa api ini kalian nyalakan? Kalau ala lahmin, ya, untuk daging. Kalau ala min daging apa? Kalau ala lahmil humuril insiya. Ya, mereka mengatakan daging keledai jinak. Ya, daging keledai jinak maksudnya yang biasa digunakan ya oleh mereka. Faqala rikuha waqsiruha. Dia bersabda, rikuha tumpahkan dan apa namanya pecahkan. Ya, faqala Rasulullah au nuhrikuha wa naqsiruha, ataukah kami menumpahkan dan mencucinya, ya mencuci wadahnya. Qala au dzaka, atau dengan atau begitu. Jadi maksudnya eh, dagingnya ditumpahkan dan wadahnya dipecahkan. Berarti menunjukkan najis itu kena najis. Nah, atau kata sahabat ditumpahkan saja dagingnya tapi untuk wadahnya dicuci saja. Nah, kalau kata kata beliau boleh kalau seperti itu. Kofil hadis ini dalam dua hadis tersebut dilalatun ala najasatil humil humuril ahliyati, menunjukkan atas najisnya daging keledai jinak di qauli Rasulullah bil hadisil awal, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang pertama, fa in hadisun au najis wali amri SAW fi hadis sani, dan berdasarkan perintah Nabi dalam hadis kedua bikasil aniyati awalan, memecahkan bejana ya pertama kali, kusuma ibahatuhu apa ibahatihi ya, atau ke amri ini. Kemudian beliau membolehkan lil ghusli sanian, untuk mencucinya. Ya, yang kedua, pernyataan yang kedua beliau. Ya, jadi dari hadis ini ditarik kesimpulan menunjukkan najis ya, walaupun dia disembelih kan, beda kalau tidak disembelih kan bangkai. Kayaknya disembelih walaupun dengan disembelih gitu ya. Itu apa namanya 12 macam najis ya yang disebutkan berdasarkan dengan dalil dan istilahnya. Baru nanti pembahasan berikutnya itu hal-hal yang diperselisihkan dan apa namanya beliau menguatkan bahwa tidak najis ya, ada tentang mani, kemudian homer, ya darah secara umum. Itu kan belum masuk ya ke pembahasan yang sebelumnya. Jadi kalau yang 12 itu di apa namanya dipilih ya pendapat ulama bahwa itu najis. Bahkan kan sebagiannya ada yang disepakati. Kalau yang lainnya diperselisihkan, tapi kemudian dipilih bahwa itu tidak najis. Ya, sampai situ dulu. Allah alam shawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada ya kita cukupkan ya. Mungkin nanti bisa di grup saja. Syukran ala itimamikum. Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.